Tapi di Bandung dingin, ya, nggak terlalu panas. Udah melewati Cirebon sampai sana kan masih panas terus, gitu kan. Nah ini pasti yang ditimbulkan dari bau amisnya atau bau wanginya mayat ini tentu akan berbeda, ya, akan berbeda, ya. Gitu. Kalaupun tadi misalnya pas ketika sudah dikapani nggak terindikasi ada bau yang aneh-aneh, kok kenapa pas lagi di perjalanan kok ada bau, misalnya mohon maaf nih, ada bau menyengat gitu kan yang nggak enak. Nah ini diharuskan memakai minyakan kayak gini yang khusus, ya. Kemudian ditambah kayak kapur barus, ya, kapur barus ya, kamper bukan kapur barus. Masya Allah, mohon maaf nih, kamper, ya, kayak kamper. Ketika mayat sudah di sini, ya, ditambah lagi nggak apa-apa, ditambah lagi. Ini kan pakai ini. Kapas. Ya, akan kapas. Bentar. Ini belum dibuka. Botol buka. Yang sampai dirobek. Apa ya? Apa? Nah, ini pakai ini semuanya, ya. Satu aja gini. Ya, mohon maaf, ya, apa-apa, ya. Dua-duanya bisa lakukan terus. Ya. Begini. Apa? Ya. Kemudian ke telinganya, ya. Telinganya, ya. Apa menghindari takut ada katakanlah tahu gak songe. Ya. Ini ya penyakitan, ya, dari ini keluar air dari telinga itu dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian ini, ya, ditutup juga, ya, tutup juga ininya supaya tidak mengeluarkan ini, ya. Mohon maaf nih, ya, nggak apa-apa ya Andi, ya. Nah. Innalillahi. Tutup. Apakah perlu nggak dilubangin untuk matanya? Sebenarnya sih itu nggak ada keterangan, ya, bebas-bebas saja gitu kan. Ya, katanya nanti keluarganya barangkali ada yang mau lihat mukanya dulu. Untuk menghindari itu, kalau memang ada nanti pihak keluarganya atau anaknya yang belum datang misalnya dari luar kota, orang tuanya meninggal, ingin melihat yang pakai kali wajahnya orang tuanya, nggak usah dulu pakai ini, ya. Kalau nggak usah dulu pakai di atas wajahnya. Kalaupun memang sedang, ya udahlah, langsung saja tutup saja. Udah mengikhlaskan semuanya, udah tutup aja, ya. Ditutup aja, ya. Pokoknya semuanya, ya. Semuanya rata ke sini, ya. Ketiak gitu kan. Ketiak, maaf nih, ya. Semua ketiak terus. Kapas yang tersisa itu gak bakal mungkin nanti kalau segini, ya. Biasanya ukurannya cuma segini nih, ukuran kapasnya itu, ya. Satu wadah segini, ya. Ini juga insya Allah cukup sebenarnya, ya. Tapi kalau orang yang katakanlah ya penyakitnya agak parah, itu memang harus double kapasnya ini harus 2. Jadi usahakan langsung segini lah. Kalau orang yang katakanlah berpenyakitan, ya, jangan jenazahnya ini. Tapi kalau orang yang biasa, insya Allah segini juga yang saya pengalaman cukup, ya. Gitu. Hah? Ya, tutup ini. Siap, Pak. Ya, semuanya ya. Nah, disunahkan ini, ya, disunahkan ini setiap salah gini, ya, disunahkan. Ya. Disunahkan, ya. Ntar masuk hidung itu kapasnya. Ya.
Silahkan. Ya. Kan apa coba itu? Semuanya ya. Silahkan ya. Tidur. Pelan-pelan. Ya. Jangan tertutup semuanya ya. Udahlah pokoknya ini tertutup semuanya ya. Habisin saja kapas itu ya. Termasuk ini yang tadi ya. Mohon maaf ini tadi itu dari kelewat. Ini sebelum pakai celana katakanlah ya. Nah ini si bolongan duburnya ini masukin aja ya kapas ya semasuknya aja pokoknya pokoknya segini nanti masuk ke dalam lubang ya supaya menghindari jangan sampai ada keluar air kan biasanya pasti ada air yang menyusul ya ada air yang keluar menyusul atau apa ini sama ya. Jadi udah buka kasihan ya itulah umpamanya ya udah ini sudah tertutup ya gitu ya. Nah, ya. Ini harus pakai juga termasuk semua kaki-kaki laterannya pakai juga ya semua pokoknya ya bisa dimengerti ya bisa dimengerti oke. Yaitu proses untuk penutupan ya habisin saja pokoknya semua kapas jangan ada yang tersisa bagaimana ya palingnya enggak paling kita tangan sama mukanya kan kita oh ya kalaupun seandainya dikhawatirkan cengengap ya boleh ya sangat diizinkan dikhawatirkan ini mau tutup nah dikhawatirkan misalnya buka gini ada yang susah ada gitu kan ada juga gitu kan Lapar pengen makan. ada juga ini nggak sedikit juga ada ya kejadian-kejadian seperti ini nah ini makanya yang tadi saya bilang proses awal ketika katakanlah kita talqin mayit terus menghadapi orang yang akan menghadapi sakaratul maut yang pertama mata harus dipejamkan kemudian ini kalau seandainya mulutnya buka cepat harus ditutup sebab kalau itu lupaan ditutup ya nggak cepat dikatakan ditutup ini agak susah yang itu kayak tangan semuanya udah dari kaku nah ini yang paling susah kadang-kadang ini ya dari mulut ini makanya ini untuk menghindari sebenarnya pakai tali ke atas kepalanya ini kalau mayat udah mingkem mah ya mayat sudah begini mah udah nggak usah sebenarnya ya sebenarnya ya kalau mayat sudah begini ya sudah menutup mulutnya nggak usah sebenarnya pakai tali lagi di atas ini untuk menjaga saja oh ya silakan ya ini untuk menjaga saja supaya mayat itu tidak ini ya, tidak ini nah, beres ya sudah demikian ini lagi jangan dulu ini dulu coba di batak ya apa di ini kan tarik nah kesana terus ke bawah sana nah ini ya tekan dulu ini masukkan harus ini mungkin sekuat sekencang mungkin ya. Tariknya masukkan ke dalam supaya rata harus rata semuanya ya harus rata nggak apa-apa ini buat oh ya ini ya simulasi oh ya ya terus jangan dulu yang kedua nah, ini terus ke sana ke sini ya ini
tali ya, supaya untuk tangannya lebih baik pakai tali ya, untuk menghindari supaya tidak lepas dari pergelangan ketika sedang sama dengan sholat ya. Ini kan langsung dipotongkan itu, dipotongkan. Ini mau kepanjangan mayatnya nih. Ini lagi. Bisa nafas nggak? Hah? Bisa nafas deh. Ya. Lambaikan tangan kamera. Ya. Pokoknya sekencang mungkin ya. Sekencang mungkin ya. Ya. Itu prosesnya ya. Sekencang mungkin sampai yang terakhir 3 ya, yang terakhir. Nah, ini sama yang ujungnya juga harus ada sisa untuk pakai tali ya. Nah, si talinya ini, ikatnya ini harus disimpan di bawah dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mempersiapkan yang sebagian memandikan jenazah, sebagian menyiapkan kain kafan, nah ini jangan sampai lupa. Ketika mayat sudah diginikan, sementara talinya ya ikatannya belum ini harus disimpan di bawah ya. Posisinya ini di awal ya. Di bawah, misalnya di bawah ini. Supaya iya. Ini kan masih kurang ya. Ini harus melebihi itu ya. Ada 3 ikatan ya. Satu sini tengah, satu kepala, 3 ikatan ya. 3 ikatan gitu. Ya sudah bisa dipaham ya. Ya, insyaallah nanti kalau ada yang meninggal, ya, misalnya kalau ada yang meninggal sekitar kita teman-teman, ya kita namanya umur nggak tahu ya, bukan berarti mengharap. Tapi insyaallah nanti kita coba-coba sama-sama kita praktekkan, ya. Ya, sudah. Satu lagi ditarik Kepalanya ini jangan buka-bukanya gimana saja biasanya kalau itu ditali gitu. ya, jangan dulu ditalikan. Ini yang kepala. Yang kepala jangan dulu ditalikan gitu. Karena saya juga terus saja masih pengen belajar ini ya. Masih pengen belajar. Ada yang simpel sebenarnya, enak gitu. Mungkin yang orang yang sudah ahli betul gitu ya. Jadi kalau saya terus terang aja masih agak susah sebenarnya. Kalau untuk katakanlah pas bukanya juga gampang ya, kayak yang belum di kain kafan aja kayak gini gitu kan, tapi nutupnya gampang gitu. Nah ini saya juga masih belum terlalu bisa. Insyaallah mungkin harus sama-sama belajar lagi ya. Nah, ini ya, jadi sudah sampai proses ketiga. Sudah cukup barangkali untuk mengkafan. Ini kita malah ini ya, di atasnya disiram lagi. Nah, disiram lagi sampai habis saja ya, disiram lagi. Nggak apa-apa sampai ke sini juga. Disiram lagi. Kayak masuk ke ini ya. Bor ininya ya. Harus banyak. Pas bokong. Ya ini buat kain ini tadinya untuk di atas. Untuk di atas nanti kalau udah tutup pakai ini dipakai. Nah ini fungsinya gitu. Ya ini pakai. Nah ini bawa ya dia nih, bawa ya, boleh. Foto bareng. Itu. Ini mah kalau kegedean jelajahnya. Kasih lubang foto. Ya, bisa dipaham ya? Ya. Jadi fungsinya buat apa? Nah, fungsinya sama atau tiket ini yaitu buat yang tadi. Ya. Kalau dimakamkan nanti kalau pas mau menguburkan ini nggak bakal mungkin dibawa, tapi biasanya diletakkan
keranda atau pas orang yang masuk ke dalam liang lahat gitu. Pas mau diuruk ya tanahnya lalu pakaikan ini. Tapi nggak dipendam ini nggak dimakamkan enggak. Ya udah aja ini mah kalau seandainya kita yang meninggal orang tua kita apa pakai aja kita cuci pakai aja nggak apa-apa ya maksudnya pakai tidur atau pakai apa poin yang penting nah ini makanya yang tadi sebelum prosesnya itu masih dalam pemandian benar-benar masih dulu sih kalau di kesempatan ada juga memang yang kejadian seperti ini ada kan orang yang keluar masuk gini kan ada bongkok gitu kan ini bagaimana gitu ya udah seadanya aja seadanya seperti itu ya bagaimana kan susah gitu kan contohnya seperti ini bagaimana ini ya udah kita akalin saja cuma kebetulan saya belum pengalaman mengurus hal seperti ini gitu makanya saya juga belum tahu bagaimana ya mungkin ya diakalinnya dengan cara ya bagaimana lah yang penting pengkondisian untuk kain kapan ini bisa rata ya kemudian ketika dimasukkan ke dalam liang lahatnya juga bagaimana ya mungkin nggak posisi kakinya pas masuk ke liang lahat mungkin nggak kayak gini gitu kan bagaimana aja diaturnya misalnya nih mohon maaf yang lahat ya begini coba kaki yang kayak tadi posisinya yang kayak tadi nah ini katakanlah ada semacam ini agak tinggi kan misalnya ya ada ke sana ada balik ada biasa oh ya balik berarti kalau tanahnya kalau di kota ini susah ya, yang dari lagi sini masalah pemakaman masalah lahan kalau di kampung mungkin insya Allah saya kira ya masih luas ya bebas kan kalau di kota ini sini yang di Sinaraga di Hujan itu udah tanah orang pemakaman orang lain terkadang juga yang kita pakai itu pas orang lain juga gitu kan berarti apa posisinya yang memakamkan harus ahli artinya begini kalaupun tanahnya masih ada kita minta diperluas aja ini yang sini dikedalamin ya dikedalamin kalaupun masih kalaupun di sana belum ada makam ya belum ada makam sama sekali tapi dengan khawatirnya kalau di sini ada makam ini kita kelupas nanti takutnya itu kan kelihatan tapi ya terganggu lah gitu ya yang dikhawatirkan juga apa uruk ya longsor ya ini gitu posisi makanya anda mungkin lah yang dari ITB yang lebih tahu tentang posisi pendidikan tanah ini bagaimana gitu kan nah ini kita makan tetap ini oh ya silakan dia tetap posisi dalam menghadap kiblat ya coba posisi biasa saja ya posisi biasa saja ya nah ini sudah memasuki liang lahat ya dimasukkan ke dalam liang lahat ya diprotoli buka ya ininya ya semua ikatan buka ya dibuka semua ikatan ya nah ini kain kapan yang tadi menutup ini dibuka ya dibuka segini aja pastikan begini ya isinya langsung aja gitu ya mohon maaf minta ini sedikit ini sudah memasuki liang lahat ya sudah masuk liang lahat ini taruhlah kita tutup semuanya oleh kain kapan tutup semuanya ini kan ya kalau yang dibuka ini kalau yang dibuka silakan apa gitu ya kalau saya biasa dibuka ya si wajah ini dihadapkan ke kiblat dikenakan ke dalam tanah ya yang kita biasa pakai sujud nah ini
ini kan ke tanah ya, ke tanah, hadapan ke tanah ya. Bagian buka ininya saja, mukanya saja yang dibuka ya, nggak usah semuanya. Kalau talinya sama. Nah ini bagian ini bagian iya dilepas juga. Yang bagian ini yang tengah dilepas. Yang tengah dilepas, cuman ya kalau yang tengah udah aja, kalau usah dilepas pakaian kapannya, maksudnya dilepas talinya aja. Kalau yang ini kakinya sama dilepas ya, dibuka juga, dibuka ya, kan gini posisinya, bukan berarti dibuka gini enggak ya. Yang penting ini si telunjuk kaki ini apa namanya, jempol kaki ini sama juga mengenai tanah ya. Kalaupun jauh dari tanah, ambil tanah yang ada di atas ya, tanah yang ada di atas, bukan tanah yang ada di atas. Yang penting mengenai tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, tanah ya, tanah ya. Wajah sama kaki terus kena tanah ya. Jadi kita minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Doa untuk ketika kita sedang Anda misalnya nanti memasukkan jenazah ke dalam lahat, yang pertama kita ya, bismillahirrahmanirrahim, bacakan surat Al-Mulk ya. Al-Mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir sampai beres. Kalau yang sudah hafal. Kalau yang hafal silakan bawa Quran juga enggak apa-apa. Itu saja cukup doanya. Ya, ditambah surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, surat Falaq bin Nas ya, surat Al-Falaq, surat An-Nas, tambah ayat kursi ya. Menitipkan jenazah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya diterima iman Islamnya, diterima segala amal ibadahnya. Bebannya. Ya. Bacakan surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya, silakan baca ataupun yang sudah hafal lebih bagus ya. Ya itu mungkin saya kira simulasi ya. Untuk mengkapani dan menyolatkan. Kalau saya pakai azan. Diajani aja. Kalau yang diajani itu ya, kalau saya biasanya sebelum mayat dimasukkan. Kalau di Jawa ternyata yang saya pernah dulu di Jombang itu di Teguran ya, saya ternyata beda-beda gitu ya tradisinya itu. Ada yang sudah jenazah itu sudah dimasukkan, baru azan. Ada. Kalau di sini di Bandung ini yang saya laksanakan, kalau di Bandung ini saya secara pribadi ketika jenazah belum diangkat, belum diserahkan kepada yang ada di yang lahat, saya azan dulu ataupun saya yang azan sama iqamat. Berbeda azan langsung iqamat, baru si mayit diserahkan ke ada yang di bawah yang siap untuk menguburkan di liang lahat ya. Bagaimana kalau sudah mayit di dalam ya, sudah masukkan ke liang lahat, sudah beres misalnya di ini, baru azan boleh. Yang penting tergantung kebiasaan kita ya. Kalau kita sudah biasa pakai azan ya gitu ya. Saya dalam hal ini tidak mempermasalahkan yang tidak ada seperti ini, yang ada begini. Kalau saya pakai gitu aja ya. Tergantung Anda mau pakai silakan, mau enggak silakan ya gitu. Kami masih punya istihad, mempunyai dalil ya. Kalau saya biasanya memakai azannya mayit saya sebelum memasukkan ke dalam liang lahat. Kalau ada juga yang sudah masukkan ke dalam liang lahat, kemudian baru azan. Silakan, bebas saja ya. Yang penting itu saja, yang sudah masukkan ke dalam liang lahat mayit dibuka talinya, si wajahnya dihadapkan ke kiblat, dikenakan ke dalam tanah, sama kakinya ya, harus kena tanah. Bacakan surat Tabarak Al-Mulk ya, surat Al-Mulk saja, terus tambah Al-Ikhlas, tambah Al-Falaq dan Bin-Nas, tambah ayat kursi 7 kali ya, tambah ayat kursi 7 kali. Sudah itu sudah
Ada yang pakai salam juga boleh. Menitipkan salam kepada seluruh malaikat. Assalamualaikum ya Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Munkar wa Malik wa Ridwan wa Raqib wa Atid. Semua malaikat kita uluk salam. Semua para nabi kita uluk salam. Semua para ahli kubur yang ada, yang dimanapun juga kita bersalam dengan mereka, ya, bersalam dengan mereka. Tidak ada salahnya kita assalamualaikum ya ahlal kubur, keselamatan bagi kalian wahai ahli kubur, kan mendoakan, betul gak? Mendoakan, gak ada salahnya kan? Kita mendoakan kepada mereka. Nah itu barangkali pengetahuan yang saya dapat, yang saya amalkan, yang sudah pernah saya alami, pengalaman hal seperti ini dalam hal kepengurusan memandikan dan mentapani jenazah sampai memasukkan ke dalam liang lahat. Itu barangkali proses-prosesnya, ya. Adapun barangkali katakanlah ada perbedaan dengan teman-teman, ya silakan dalam hal kepengurusan ini silakan, saya tidak akan katakanlah tergantung dengan kebiasaan ataupun istiadatnya masing-masing. Cuma yang saya praktekkan, yang biasa saya praktekkan seperti ini, gitu ya, silakan. Jadi dalam hal ini Anda yang punya iktimad, yang punya pegangan, wah saya tidak seperti ini, tidak seperti Kang Denny, ya silakan, gitu. Wah saya kok sama itu dengan dengan Kang Denny, ya alhamdulillah silakan, ya. Gitu. Jadi dalam hal ini ikhtilaf di antara kita silakan segala bebas saja. Nah, barangkali ada yang ingin dipertanyakan, silakan bebas saja ya. Tanya dulu. Udah